saya Priza. Kali ini kita akan belajar tentang subquery. Video ini sebagai pengganti kuliah di kelas yang mungkin beberapa waktu ke depan akan terlaksanakan sampai wabah corona ini selesai. Ya, kita berdoa bersama-sama agar wabahnya cepat selesai. Untuk kali ini kita akan masuk ke chapter 10, yaitu dengan judul subquery. Untuk file ebook dan beberapa materi yang diperlukan seperti file skema Nodewin dan file ERD Nodewin, linknya akan saya taruh di deskripsi, jadi silakan di-download di situ. Baik, kita masuk saja. Pertama-tama terkait tentang teori subquery. Secara umum bisa dilihat di e-booknya beberapa teorinya. Kita nanti mungkin langsung beberapa contoh saja. Pada umumnya bagian subquery-nya diletakkan setelah perintah where dalam perintah query-nya. Nah, contoh sintaksnya kira-kira seperti ini, yaitu perintah select diikuti dengan nama kolom, kemudian diikuti dengan from, diikuti dengan nama tabelnya. Nah, kemudian kita gunakan metode where, di mana where ini fungsinya adalah untuk menseleksi data yang kita tampilkan, yaitu kondisinya seperti apa. Nah, letak query ini letaknya di sini, jadi kita letakkan subquery-nya ini di sini, subquery. Nah, seperti ini kira-kira nanti bentuk sintaks secara umumnya untuk menempatkan subquery. Nah, fungsinya untuk apa? Digunakan untuk mendapatkan nilai yang memerlukan perintah tertentu. Misalkan kita untuk mendapatkan data yang susah yang harus dihitung lebih dahulu, maka kita bisa menggunakan subquery. Contoh ya, misalkan dari tabel produk kita bisa melihat begini. Nah, kita jalankan, dan di sini adalah isi dari tabel produk. Misalkan kita ingin mendapatkan produk, informasi nama produk dan harga, maka kita tinggal ganti bintangnya dengan kolom nama produk, yaitu product name, diikuti dengan harga. Dalam hal ini nama kolomnya yaitu unit price. Dan ini ketika query dijalankan, maka muncul adalah semua produk, ada nama product name dan unit price, yang dimana total adalah terbanyak 83 produk. Nah, kita ingin menseleksi yang tampil di sini adalah produk dengan harga di atas harga rata-rata. Misalkan di atas harga rata-rata, maka kan berarti harganya di atas rata-rata. Jadi where unit price di atas harga rata-rata. Nah, pertanyaan di sini bagaimana menghitung harga rata-ratanya, karena kita tidak tahu. Maka mau tidak mau kita bisa memasukkan fungsi subquery-nya. Langkah pertama adalah karena permintaannya adalah harganya di atas rata-rata, kita harus membuat query dulu untuk menghitung harga rata-rata semua produk. Menghitung harga rata-rata semua produk, kita bisa menggunakan fungsi agregat average. Select AVG yang dihitung rata-ratanya yaitu harga, yaitu unit price, kolom unit price dari tabel produk. Nah, ini kita jalankan. Ini adalah harga rata-rata dari semua produk. Nah, balik lagi ke query yang pertama tadi, untuk menampilkan nama produk dan harga di mana harganya di atas rata-rata, maka ini kita bisa ganti dengan angka tadi ya, 30, sekian. Nah, begini. Nah, tapi kan tentu akan sangat tidak efektif jika produknya bertambah, kemudian harganya yang bertambah. Kita gabung query-nya seperti ini kan tentu tidak efektif. Maka kita bisa meletak untuk mendapatkan yang 30 ini kan kita hasil dari perintah select ini. Maka kita ganti angka 30-nya dengan perintah select tadi. Nah, ini cukup kita update dengan tanda kurung. Begini, kita jalankan, maka yang ditampilkan adalah produk-produk yang harganya di atas rata-rata tadi. Nah, kita lihat di sini harganya semuanya di atas 30, sekian ya.
di mana totalnya itu semua barang totalnya ada 83 produk, ternyata produk yang harganya di atas rata-rata jumlahnya hanya sekitar 26 produk. Sebagai tips ketika kita ingin membuat subquery, jadi ini query utamanya semuanya ini query-nya. Yang main query-nya yang atas ini, main query-nya. Sedangkan yang di dalam kurung ini adalah subquery-nya. Ketika kita membuat query dengan menggunakan subquery, langkah pertama untuk memastikan bahwa query kita berhasil, Anda harus cek dulu subquery-nya jalan atau tidak. Anda bisa blok subquery-nya, Anda execute. Kalau di sini muncul hasil kemudian tidak ada pesan error, maka hampir dipastikan asal strukturnya benar, maka query-nya juga benar. Jadi memeriksanya, ngeceknya seperti itu. Anda cek subquery-nya dulu, yang di dalam kurung ini bagian subquery-nya Anda execute. Kemudian ya execute semuanya sekaligus main query-nya, maka hasilnya seperti ini. Nah, ini contoh sederhana apa itu subquery. Itu menggabungkan dua query sekaligus dalam satu perintah query. Nah, di mana ini biasanya kita jalankan ketika letak query-nya ini, letak subquery-nya berada bagian where, dan untuk membentukkan kondisi ini diperlukan query lebih lanjut. Contohnya sekali lagi, ini ada perintah untuk menampilkan nama produk dan harga dari tabel produk, di mana harganya itu di atas harga rata-rata semuanya. Nah, untuk menghitung rata-rata kan kita harus bangun query lagi. Nah, kita bisa gabung kedua query ini seperti ini. Nah, ini contoh sederhana untuk subquery. Di bab subquery ini ada beberapa keyword yang mungkin belum pernah kita pakai di bab sebelumnya, yaitu keyword pertama kita bisa menggunakan keyword in. Kemudian nantinya kita bisa menggunakan juga perintah not in. Kita juga bisa menggunakan perintah exist, lawannya ada not exist. Kemudian kita menggunakan keyword any dan kita menggunakan keyword all. Nah, penjelasannya ada di e-booknya. Kita langsung menuju contoh saja dari penggunaan dari masing-masing keyword ini. Baik, pertama keyword in. Di contohnya ya, langsung contoh saja. Misalkan saya punya query seperti ini, select city from customer. Di sini query-nya yaitu menampilkan kolom city dari tabel customer. Jadi tabel customer diambil kolom city-nya, hasilnya seperti ini. Kemudian contoh berikutnya, misalkan saya menjalankan query seperti ini. Di sini mirip ya, jadi menampilkan kolom kota dari tabel employees. Ini kebetulan tabel customer dan employees sama-sama memiliki kolom city. Nah, sekarang kita tambahkan subquery dengan menggunakan keyword in, yaitu dengan cara seperti ini. Untuk kita tambahkan pada where-nya, where city in. Nah, yang atas ini tadi saya masukkan sebagai subquery-nya di sini. Nah, maka hasilnya menjadi seperti ini. Jauh lebih sedikit. Apa maksud dari keyword ini? Yaitu kalau mau dibahasakan manusia, tampilkan kolom kota dari tabel employees, di mana kolom kotanya itu ada pada hasil dari subquery-nya. Ini subquery-nya, dia mendapatkan hasil seperti ini, dan kolom kota yang ada di tabel employee itu adalah salah satu dari atau berada dari salah satu isi dari subquery ini. Jadi, seperti itu. Nah, kalau bahasa umumnya mungkin tampilkan asal kota employee yang memiliki asal kota sama dengan customer gitu. Jadi hasilnya seperti ini. Ya. Nah, ini contoh sederhana terkait keyword in. Nah, terus bagaimana dengan not in? Ya, logikanya kalau in kemudian not in ya kebalikannya. Berarti kita tambahkan not in, maka ya artinya employee yang asal kotanya tidak sama dengan asal kota customer. Jadinya seperti ini, seperti itu.
Jadi ini kalau hasilnya kosong, kebetulan tidak ada employee yang memiliki asal kota yang beda dengan customer, kebetulan sama semua. Ini kebalikannya. Nah, mungkin sebagai latihan kita coba ya, misalkan tolong Anda buat query untuk menampilkan, saya tulis saja soalnya, coba buat query untuk menampilkan nama, ID produk, kemudian ID aja, ID produk, kemudian nama produk, yang seperti apa, yaitu yang produk-produk yang tidak pernah terjual, seperti itu, dengan menggunakan subquery. Nah, coba Anda kerjakan. Mungkin ada baiknya videonya Anda pause dulu, Anda kerjakan sebisanya, nanti kita kerjakan bersama-sama. A few moments later. Baik, Pak sudah dikerjakan ya, kita bahas bareng-bareng aja. Jadi Anda bisa cek hasil query buatan Anda dengan mungkin yang kita bahas bareng-bareng saat ini. Jadi kembali ke soalnya, yaitu coba buat query untuk menampilkan ID produk, nama produk yang tidak pernah terjual. Kira-kira Anda harus analisa dulu. ID produk, nama produk yang tidak pernah terjual. Kira-kira diambil dari tabel mana saja itu ya. Gitu. Nah, kita lihat kalau kita cek di IRD-nya, kalau kita lihat produk dan nama produk itu adanya di tabel products ya. Sedangkan data produk yang terjual atau tidak terjual adanya di tabel order details. Nah, kita gunakan dua tabel ini ya. Query-nya seperti itu. Di query-nya di select. Nah, jadi kita sudah bahas bahwa kolom ID produk dan nama produk itu adanya dari tabel produk. Berarti kita jelaskan saja select from products ya. Nama kolom yang diminta yaitu ID produk dan nama produk. Nama kolomnya yaitu product ID, dan kolom kedua yaitu nama produk, product name. Kita jalankan. Nah, ini ID produk dan nama produk, tapi masih semuanya. Nah, sedangkan kita kan harus seleksi yaitu produk-produk yang tidak pernah terjual. Data produk yang terjual atau tidak terjual itu kan adanya di tabel order details. Di sini ada order ID, product ID. Artinya apa? Produk ID yang muncul di tabel order details itu adalah produk ID yang terjual gitu. Kalau ada produk ID 01 muncul di tabel order detail, berarti maksudnya produk ID 01 itu sudah pernah terjual. Nah, bagaimana dengan produk yang tidak pernah terjual? Kan logikanya berarti produk ID tersebut tidak pernah muncul di tabel order details. Misalkan di tabel produk sini ada tabel misalkan ada data produk ID 10, namanya misalkan bakso, kemudian dicek di tabel order detail data itu tidak ada, artinya produk ID dengan 10 dan nama bakso tadi tidak pernah terjual. Nah, kita bisa menggunakan subquery di sini dengan menggunakan perintah not in, where produk ID-nya itu tidak pernah muncul di tabel order details. Berarti tidak pernah muncul, akhirnya not in di tabel order details. Produk ID dan di tabel order details kan juga ada tuh kolom produk ID, berarti select product ID from order details. Kira-kira gini. Nah, seperti pembahasan di awal, untuk memastikan subquery kita berjalan, ya kita jalankan dulu ini subquery-nya ya. Execute. Nah, isi dari subquery adalah produk ID yang sudah terjual gitu.
Nah, kita login-nya tidak pernah terjual tuh, jadi kita tambahkan login. Kita jalankan. Nah, ini adalah produk-produk yang tidak pernah terjual. Artinya apa? Kalau Anda cek nanti di tabel order details, maka produk ID 82, 85, 87, dan seterusnya ini tidak ditemukan di tabel order details. Nah, ini bahasa query-nya, bahasa manusianya, tampilkan produk ID, produk name dari tabel produk, di mana produk ID tadi tidak ada di tabel, di kolom produk ID dari tabel order details. Nah, ini adalah jawaban dari soal di atas, yaitu untuk menampilkan ID produk, nama produk yang tidak pernah terjual. Nah, kira-kira seperti itu jawabannya. Untuk keyword berikutnya yang bisa kita gunakan yaitu perintah exist dan perintah not exist. Fungsinya untuk apa dari keyword exist ini? Keyword exist fungsinya yaitu hasil dari main query baru akan ditampilkan jika subquery-nya kalau dijalankan itu ada hasilnya. Gitu. Ada subquery, di-execute subquery-nya, ada output-nya, maka main query-nya juga ditampilkan hasilnya. Seperti apa contohnya? Misalkan saya punya query seperti ini, select bintang from products. Ya. Sederhana saja, jadi menampilkan semua kolom dan semua data yang ada di tabel products. Kemudian saya tambahkan keyword exist-nya tadi ya, where exist. Nah, ini. Kemudian subquery-nya kita letakkan di sini, misalkan subquery-nya yaitu select bintang from employees, where last name sama dengan katakanlah Davolio. Nah, ini main query-nya, select bintang from products, kemudian subquery-nya ini. Nah, penggunaan exist adalah main query, output-nya itu akan ditampilkan jika subquery-nya juga ada output-nya. Kita cek nih, subquery-nya ada output-nya enggak nih, subquery-nya. Ada output-nya kan, ada satu data ya, yaitu employee dengan last name Davolio. Maka hasil dari main query-nya ini, select bintang from products, juga akan dimunculkan. Kita execute saja semuanya. Nah, muncul semuanya. Nah, di syarat untuk menampilkan main query-nya dalam hal ini select bintang from products, dilihat dulu dari subquery-nya. Subquery-nya ini ada hasilnya enggak? Kalau ada hasilnya, maka ditampilkan. Dan sebaliknya, jika misalkan subquery-nya itu tidak mengeluarkan hasil, maka main query-nya juga tidak dimunculkan hasilnya. Sebagai contoh, misalkan ini subquery-nya saya ganti ya, jadi select bintang from employees, where last name-nya bukan Davolio, misalkan Bambang. Kalau subquery-nya saja dijalankan, ada hasilnya enggak? Nah, ternyata tidak ada satupun data atau output dari subquery-nya. Maka dengan menggunakan exist, ketika subquery tidak ada datanya, maka main query-nya juga tidak ada datanya. Seperti itu. Berbeda dengan tadi ya, yang ini ada, kalau saya ganti dengan Davolio, maka dia akan menampilkan select bintang from products akan muncul datanya. Dan sebaliknya, sekali lagi kalau misalkan subquery-nya ini saya ganti dengan Bambang, di mana kita tahu tadi bahwa tidak ada satupun employee dengan mempunyai nama last name Bambang, maka main query-nya juga tidak dimunculkan. Nah, seperti itu. Itu penggunaan exist. Dan non exist juga sebaliknya. Jadi, kalau ini not exist, jadi ya logikanya tinggal dibalik. Hasil dari main query baru akan ditampilkan jika di subquery-nya itu tidak ada datanya. Ini kan subquery-nya nih, tidak ada datanya. Nah, maka kalau kita menggunakan not exist, subquery-nya ada datanya enggak? Kalau tidak ada, baru main query-nya dijalankan. Kebalikan logika dari exist. Nah, kira-kira seperti itu contoh dari penggunaan keyword exist. Keyword selanjutnya yang bisa kita gunakan di bab subquery ini itu yaitu keyword any.
Ini kalau di bahasa Indonesia itu apa ya? Sembarang, misalkan begitu. Seperti apa pembahasannya? Nah, langsung contoh ya. Misalkan saya punya query seperti ini. Select product name, kemudian kolom berikutnya unit price, lalu diambil dari tabel produk. Gini. Lalu pada bagian where-nya ditambahkan kondisi di mana unit price-nya itu lebih besar dari, nah di sini saya masukkan keyword any-nya tadi, any, kemudian subquery-nya diikuti dengan subquery-nya select. Nah ini contoh dari subquery. Mungkin saya taruh bawah aja ya, setelah ini. Oke. Agar kebaca semua. Jadi ini contoh penggunaan keyword ini. Seperti apa hasilnya? Kita jalankan. Nah, ini hasilnya ya. Ada nama produk dan unit price. Nah, seperti apa pembahasannya? Jadi dari query ini kita bisa tahu bahwa select product name unit price from product, maksudnya tampilkan kolom nama produk, kolom harga dari tabel produk, where di mana kondisinya itu harganya itu lebih tinggi dari subquery-nya ini. Seperti apa maksudnya? Jadi misalkan subquery ini kita jalankan dulu. Di subquery-nya sendiri kan tampilkan kolom harga, isi dari kolom harga dari tabel produk, di mana kategori ID-nya 5. Ini kalau subquery-nya saja saya jalankan, Anda lihat datanya ya. Jadi ternyata hanya ada 7 data. Ada 21, 9, 14, 7 dan seterusnya. Ini adalah harga produk yang kategori ID-nya 5. Ternyata ada 7 produk dengan harga seperti ini. Anda cek harga paling tinggi yaitu 38 dan harga paling rendah yaitu 7. Ya, jadi begini. Nah, ini isi dari subquery-nya. Sehingga kalau ini kita masukkan ke main query-nya, jadinya membacanya seperti ini. Tampilkan nama produk, harga dari tabel produk, di mana harganya itu lebih tinggi dari salah satu dari ini, begitu. Lebih tinggi dari 21 atau lebih tinggi dari 9, lebih tinggi dari 14, lebih tinggi dari 7 dan seterusnya. Yang jelas harga dari main query-nya ini, unit price ini adalah lebih tinggi dari semua salah satu dari hasil query ini, lebih tinggi dari 21 dan seterusnya. Maka kalau kita cek, maka produk harga-harga yang ada di sini, harga produk yang ada di sini yaitu pasti lebih tinggi dari hasil dari subquery-nya gitu. Nah, kalau Anda cek kan paling rendah berapa tuh? 7 ya. 7 ada 9, ada 21. Kalau kita cek lagi main query-nya, lupa kok ada 10, padahal kan tadi kategori ID 5 kan ada yang produknya harganya 30 sekian, kok 10 masuk. Kenapa 10 masuk? Karena 10 ini kan lebih tinggi dari 9, lebih tinggi dari 7, seperti itu. Jadi karena ini hasilnya lebih dari 1, maka ya lebih tinggi dari semuanya gitu. Lebih tinggi dari salah satunya saja. Mungkin tadi harga produk yang 10 itu memang tidak memenuhi syarat ini, dia tidak lebih tinggi dari 21, tapi dia lebih tinggi dari 9, lebih tinggi dari 7, sehingga tetap dimunculkan hasilnya. Nah, ini penggunaan any seperti itu untuk keyword any pada subquery. Keyword terakhir yang bisa kita gunakan di bab subquery ini yaitu keyword all, ya, bahasa Inggris. Kalau bahasa Indonesianya semuanya. Nah, kalau any tadi sembarang, nah, all ini
semuanya. Seperti apa contoh penggunaannya? Contoh mungkin, misalkan saya punya query seperti ini, select. Mirip dengan query yang ini tadi, cuman hanya saja keywordnya sekarang yang tadi ini saya ganti dengan all, where unit price lebih tinggi dari semuanya tadi. Nah, ini saya ganti all ya, sama persis. Anda bisa coba di laptop atau PC masing-masing dan kemudian Anda lihat, Anda bandingkan perbedaannya ya, seperti itu. Taruh bawahnya seperti ini. Jadi kita jalankan. Nah, di hasilnya sedikit berbeda. Apa bedanya? Di kita lihat di sini query-nya tampilkan nama produk, harga dari tabel produk, di mana harganya itu lebih tinggi dari semua hasil dari subquery-nya. Subquery-nya kita jalankan, hasilnya seperti ini kan. Ada 21, 9, 14, 7 dan seterusnya. Maka main query-nya dicek nih, yang ditampilkan adalah yang harganya itu lebih tinggi dari semuanya di sini. Semuanya di sini, bukan salah satu saja. Kalau N itu salah satu saja, kalau all semuanya. Otomatis kan yang dicari adalah yang, karena harus lebih tinggi dari semuanya, dia harus lebih tinggi dari yang maksimal di sini, yaitu 38. 38 begitu. Kita cek. Nah, karena kan kenapa kok 38? Ya misalkan kalau di atas 38 kan dia pasti lebih tinggi dari 7, pasti lebih tinggi dari 14, pasti lebih tinggi dari 33. Seperti itu. Kalau di atas 38, kita cek main query-nya semuanya di sini, apakah semua harganya atas 38. Nah, kalau Anda cek di sini adalah harganya pasti di atas 38. Nah, itu untuk penggunaan keyword all. Nah, itu tadi mungkin beberapa penjelasan tentang materi subquery. Ada beberapa keyword yang bisa kita gunakan, ada in, not in, exist, not exist, any, dan all, dengan beberapa contohnya. Nah, mungkin itu saja untuk sesi kita pada hari ini atau video ini. Silakan Anda bereksperimen dengan query-query yang mungkin disajikan bahan latihan. Silakan dibaca juga e-booknya kalau dirasa kurang jelas. Nanti di deskripsi kalau Anda cek, akan saya tambahkan beberapa soal latihan yang bisa Anda coba berikut kunci jawabannya. Jika ada yang kurang jelas terkait materi tadi dan soal latihannya, kemudian penjelasan tentang jawabannya, Anda bisa tanyakan baik via di komentar atau di forum, ataupun langsung japri saja di nomor saya. Kira-kira seperti itu untuk video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau di antara penjelasan tadi dirasa kurang jelas. Semoga bermanfaat. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.